Selamat pagi, pada hari ini Ibu akan kembali menjelaskan kepada kalian tentang sintesis protein. Jadi di dalam tubuh ada proses yang disebut dengan sintesis protein. Sintesis protein melalui dua tahap. Yang pertama adalah transkripsi dan translasi. Pengertian dari transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik dari DNA oleh mRNA. Kemudian translasi adalah penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA oleh tRNA menjadi asam-asam amino penyusun protein. Nah, begitulah secara singkatnya proses sintesis protein. Protein ini dibutuhkan di dalam tubuh kita untuk mengkode kode-kode genetik tadi DNA maupun dari RNA untuk menghasilkan sifat baru sehingga nantinya juga akan membentuk sel-sel tubuh yang baru maupun mengganti sel tubuh yang rusak. Kemudian kita lihat sebagai berikut. Bagaimana prosesnya? Ibu memberikan contoh di sini. Ada sepotong DNA terdiri atas basa nitrogen sebagai berikut: TAC, TTC, AGA, ATC. Ingat ya, kemarin ini adalah singkatan. Perlu diingat, A adalah adenin. Adenin selalu berpasangan dengan timin di dalam DNA. Di dalam RNA, adenin berpasangan dengan urasil. Timin diganti oleh urasil. DNA maupun RNA, sitosin, basa sitosinnya selalu berpasangan dengan guanin. Ini bolak-balik ya sifatnya, timin adenin, adenin timin, kemudian sitosin guanin, guanin sitosin. Sekarang kita lihat soal berikut. Jika soal seperti ini, kalian menemukan soal bentuk seperti ini, jadi jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi seutas DNA tadi, TAC, TTC, AGA, ATC, ini disebut dengan utas antisens atau disebut juga dengan template. Ini adalah cetakannya nanti yang akan kita transkripsikan. Kita transkripsikan dia membentuk utas DNA sensor atau kodogen. Jadi TAC, lihat yang pertama TAC, T, ingat T selalu berpasangan dengan adenin. Jadi T kita ubah ke A. Artinya timin menjadi adenin. Kemudian adenin yang di sini diubah menjadi timin. Mereka bolak-balik. Lalu sitosin menjadi guanin. Jadi jawabannya TAC menjadi ATG. Kemudian yang TTC. T timin bolak-balik ya. Timin berpasangan dengan adenin. Ini timin lagi. Timin berpasangan dengan adenin, sitosin dan guanin. Jadi membentuk AAG. Selanjutnya AGA, A adenin timin. Jadi timin. Guanin menjadi sitosin. Adenin menjadi timin. Ini yang berikutnya ATC, adenin menjadi timin, timin menjadi adenin, sitosin menjadi guanin. Ingat, yang perlu diingat ini. Selanjutnya, setelah menjadi utas DNA sense tadi atau kodogen, kita transkripsikan menjadi mRNA atau ditranskripsikan oleh mRNA. Sebenarnya utas DNA sensor dan mRNA itu sama. Pembedanya adalah timin yang diganti dengan urasil. Jadi ingat, di RNA tidak ada timin, tetapi diganti dengan urasil. Jadi lihat, ATG menjadi AUG. Jadi apa yang diubah di situ? Yang T menjadi urasil. Lalu yang berikutnya AAG. AAG tetap karena di dalam mRNA AAG itu ada. Selanjutnya TCT. T diganti menjadi U, menjadi UCU. Kemudian TAG menjadi UAG. Jadi ingat, yang lain tidak perlu kalian ubah di mRNA, cuman yang T saja diganti menjadi urasil. Timin diganti dengan urasil. Itu disebut dengan proses translasi. mRNA ini kita translasikan atau diubah membentuk menjadi asam-asam amino. Jadi asam-asam amino yang nantinya akan menjadi protein. Jadi urutan mRNA ini disebut dengan untaian dari asam amino yang disebut dengan polipeptida. Lalu bagaimana caranya kita memberi nama asam-asam amino ini? AUG kita gunakan tabel. Jadi ada tabel nama untuk masing-masing asam amino tersebut.
AUG di kotak namanya yaitu metionin. Jadi metionin ini adalah codon start. Jadi di dalam proses sintesis protein ada satu codon yang paling pertama yang berfungsi sebagai pemula atau sebagai codon start, yaitu AUG yang disebut juga dengan nama aminonya adalah metionin. Lalu di dalam tabel AAG ini namanya lisin. Kemudian UCU namanya serin dan UAG. Sebenarnya dalam satu untayan DNA seperti ini akan ada codon stop. Codon stop itu berfungsi untuk mengakhiri dalam satu rangkaian proses sintesis protein. Jadi di sini codon stopnya adalah UAG. Jadi semuanya berakhir dengan UAG. Seperti itulah proses sintesis protein. Untuk penjelasannya Ibu cukupkan sampai di sini. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.